Oke, balik lagi bersama gue Ekal dan hari ini gue dapat kiriman dari luar kota ya. Ini gue bongkar dulu. Ya, ini namanya ketutup. Ini kiriman dari Jalan Raya Selincing Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jadi ini kiriman dari Padang, Sumatera Barat. Ini namanya nggak kelihatan. Kita buka dulu aja. Buat kalian yang mau ngirim servisan, harap konfirmasi dulu. Jadi ini beberapa hari yang lalu emang ada yang tanya tentang servisan online gitu kan, bisa dikirim apa enggaknya. Gue di sini nerima servisan, cuma sekali lagi karena harap konfirmasi dulu ya. Dan ini adalah Realme 3. Sebenarnya si Om siapa sih ini alamat gue ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngirim ke alamat ini, atau kalian cek di kolom deskripsi ya. Ini adalah Realme 3. Beberapa hari yang lalu konsumen ini udah chat gue duluan tentang kerusakan handphonenya, udah dijelasin semuanya. Ini kita buka, nggak ada apa-apa ya, jadi cuman dus sama handphone aja. Oh ya, ini si Om ini teh siapa namanya sih? Yang dari Padang ini, jadi dia beberapa hari yang lalu udah chat gua karena sempat nonton video tutorial dari gua. Jadi video itu udah gua bikin beberapa bulan yang lalu tentang Realme 3 dengan kasus hang logo bundle di software masih tetap dan kadang suka nge-lag. Itu kasusnya adalah MMC ya, jadi repair MMC. Untuk prosesnya seperti apa detailnya udah gua bahas sebelumnya ya di video gua sebelumnya. Silahkan kalian cek kolom deskripsi videonya, nanti gua sertain di kolom deskripsi itu video full tutorial kalau misalkan kalian pengen nyobain sendiri. Jadi di situ karena gue selalu kasih opsi, kalau misalkan bisa kalian kerjakan sendiri, silahkan kerjakan sendiri. Kalau misalkan belum bisa, bisa dikirim ke saya. Untuk masalah biaya ya nanti bisa dibicarakan. Dan bisa kalian lihat ya, ini nggak bisa disentuh touchscreen. Tapi ini bukan kerusakan touchscreen, ini karena kebanyakan data jadi jatuhnya itu nge-lag ya. Dan nggak lama dia langsung restart ya. Oke, tanpa pikir panjang karena gue udah sering banget ngerjain handphone Realme 3 ini langsung gue bongkar aja. Oh ya, buat kalian kalau misalkan Realme 3 nya itu pengen di upgrade RAM sama internal ROM-nya, jadi ada beberapa Realme itu yang tipenya RAM 3GB per 32. Ini sambil gua bongkar ya, sambil kalian lihat di sini masih segel ya. Jadi kita sambung ke yang tadi. Buat kalian yang pengen upgrade RAM-nya, karena khususnya di Realme 3 ini, kalian bisa upgrade ke RAM 4/64. Jadi kalau misalkan kalian pengen upgrade yang punya Realme 3 dengan RAM 3/34 ke RAM 4/64, kalian bisa kirim ke saya karena silahkan chat dulu WA-nya. Di situ sudah diterain ya WA admin. Kalian bisa chat dulu sebelum ngirim servisan. Jadi gue biasanya kirim servisan, nerima servisan itu yang udah konfirmasi dulu. Jadi jangan sampai nggak tahu chatnya kapan atau balesnya kapan. Ini nanti malah bikin gua bingung. Jadi harap konfirmasi dulu. Dan ini kalian bisa lihat mesin masih bener-bener perawan. Jadi karena Realme 3 ini kiriman dari Padang ini belum pernah dioprek sama sekali. Jadi ini baru pertama gua oprek dan kalian bisa lihat mesinnya masih perawan.
Oke, di sini kita akan benerin internal roomnya. Jadi kalau misalkan kalian di service center itu kalian diminta ganti mesin atau mainboard, ya, ini bakalan eh, gua ganti MMC-nya aja. Ya, jadi nggak harus ganti satu set sama mainboard. Jadi kita yang bakalan kita benerin ya itu adalah MMC-nya aja. Untuk servisan dari luar kota, gue biasanya kasih garansi 1 bulan. Jadi 1 bulan itu untuk kerusakan yang sama. Kalau ada kendala tinggal kirim ke sini ya ke saya, itu gratis. Gratis dalam arti ongkos kirim dari kota pengirim ke saya gratis kalau misalkan ada komplain. Jadi kalau misalkan 1 bulan garansi baru dipakai seminggu 2 minggu ternyata ada yang masih error, kalian tinggal kirim aja ke sini ya dengan JNT biar saya yang bayar ongkirnya. Ya, ini kalian bisa lihat prosesnya. Jadi ini sengnya kita bongkar dulu aja. Untuk memudahkan kita congkel MMC-nya. Untuk nyongkelnya kan pastikan hati-hati. Jadi kalau misalkan kalian punya handphone Realme 3 sendiri, pengen dicobain sendiri, kalian bisa lihat video ini. Tapi satu syarat, harus benar-benar teliti dan hati-hati, karena kalau misalkan sampai keangkat jalurnya ya kan, yang menyebabkan putus kan wiringnya ya, jalurnya itu kita bakalan kerja 2 kali, yang ada malah capek. Oke. Ya, ini adalah MMC-nya ya yang bakalan buat congkel. Untuk proses congkelnya mungkin kalian bisa lihat full detailnya di video yang ada di kolom deskripsi, karena di situ udah gua jelasin ya. Jadi ini udah gua congkel ya, dan ya ini MMC bekasnya. Ya, ini kita kenapa butuh MMC bekas? Fungsinya itu adalah untuk nge-backup. Jadi agar NV data dan NV RAM itu bisa ke backup, itu gue biasanya cetak ulang lagi ya, terus cek di UV, kita ambil NV data sama NV RAM agar emailnya itu balik lagi seperti semula. Oke, dan ini udah gue pasang MMC-nya, kalian bisa langsung cek ya. Ini semua nanti email pasti gua bikin sama, bukan gua bikin sama, karena NV data dan NV RAM tadi bisa ke backup, nanti emailnya itu bakalan sama kayak yang di dusnya. Oke, ini kita pasang dulu. Kita hidupin dulu. Ya, untuk boot awal ini biasanya agak lama. Jadi kalau misalkan pas pertamanya ini kalian yakin baterainya masih banyak, itu tanpa bantuan cas juga nggak masalah. Cuman kalau misalkan sekiranya baterainya kira-kira perlu dicas, saya saranin pas waktu ngidupin langsung dicas aja. Ya, dan akhirnya masuk ke menu. Selanjutnya kalian bisa lihat, ketik bintang pagar 813 pagar. Ya, kalian bisa ketik bintang pagar 813 pagar, dan ini nanti bakalan masuk ke menu langsung. Jadi kita nggak perlu setting-setting. Ini paling nanti bakalan kita ubah dulu ya bahasanya ke bahasa Indonesia. Dan ini sekalian aja kita rapiin. Jadi sambil kita rapiin, sambil kita pasang kamera-kameranya. Oke, sekali lagi buat kalian yang pengen kirim servisan ke sini, harap konfirmasi dulu lewat WA. Jadi jangan langsung kirim, karena dikhawatirkan nanti saya malah bingung ini kiriman dari siapa-siapanya. Oke, ini langsung kita coba hidupin, kita tes-tes semua ya, kamera dan lain-lainnya.
Kalau tadi pada saat boot awal agak lama, jadi setelah boot awal agak lama, sekarang boot yang keduanya agak cepat. Jadi bukan agak cepat lagi, lebih ke cepat karena udah kita setting semuanya. Oke, dan kalian bisa lihat kamera belakang bagus, kamera depan juga bagus. Agak buram karena ini LCD-nya aja ini kotor. Ya, oke. Selanjutnya adalah proses repair IMEI. Untuk repair IMEI-nya di sini pastikan ya, jadi pastiin bahwa NVData dan NVRAM itu benar-benar bisa ke backup. Ini udah gua repair dan kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya adalah bentar, gua deketin dulu ya. Ini hasilnya ya. IMEI 12 ini sama persis dengan yang ada di dusbook. Ya. Jadi karena NVData sama NVRAM itu bisa ke backup dan alhamdulillah IMEI-nya bisa sama. Oke, demikian video dari gua. Bantu like, comment, share dan subscribe kalau Anda suka sama video ini. Gua Haikal dan akhirnya Realme 3 dengan kasus tadi logo nggak jedok beres.